Mengawali karir sebagai seorang sales otomotif, kini Catur Jatiwaluyo duduk sebagai seorang direktur utama dan salah satu pemilik PT Pepperrock Indonesia Tbk. Catur mengawali bisnis Pepperrock bersama mitranya dengan 2 orang karyawan dan 1 supir. Pepperrock telah mencatat penjualan hingga 106 miliar rupiah pada tahun 2023 dan mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah di tahun yang sama. Bagaimana cerita Catur tentang perjalanan karirnya? Simak wawancara jurnalis Kontan, Leni Wandira, dengan Catur Jatiwaluyo di program Executive Insight Kontan TV. Jadi kalau kuliah, saya alumni Universitas Pancasila. Saya lulus tahun 91. Dulu saya di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya pertama kali bekerja itu justru waktu saya kuliah di semester 3 atau 4, saya lupa ya. Akhirnya saya kuliah sore, paginya bekerja. Waktu itu saya bekerja sebagai sales di industri otomotif, tepatnya di Astra. Ya, lulus dari kuliah, terus saya merasa, oh ini ternyata dunia sales enak ya buat saya ya. Karena waktu dulu kan saya menjadi sales di Astra itu ya cuma sambilan lah, dalam artian saya cari uang untuk kuliah kan. Ternyata setelah saya lulus, saya makin mendalami itu bidang pekerjaan sales. Nah di situ saya tahun 92 saya pertama kali bekerja di perusahaan packaging, perusahaan Jepang. Dari situ saya kurang lebih 4 tahunan dan saya keluar masuk perusahaan, maksudnya resign ya, bekerja 4 tahun 5 tahun resign, dan industrinya selalu sama di packaging. Ya, di packaging sampai yang paling lama itu di tahun 2001 sampai 2011, hampir 10 tahun lah. Saya join di perusahaan Australia, perusahaan packaging khusus untuk industri makanan. Nah itulah yang menginspirasi saya, akhirnya di tahun 2011 saya mendirikan PT Pepperrock Indonesia bersama 2 teman saya yang lain. Tapi Pak, mungkin waktu masa kuliah itu kan kebutuhan untuk mencari tambahan uang ya, sambil buat jajan gitu. Tapi selaras gak sih Pak untuk profesi Bapak saat ini dengan cita-cita waktu kecil itu? Sebenarnya kalau waktu kecil dari SMA saya pengennya jadi akuntan. Karena saya waktu SMA itu orang tua saya kasih ekstrakurikuler ke saya ya, kursus. Itu kursus akunting, bukan kursus sales. Jadi saya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu saya seminggu sekali itu pergi kursus di luar sekolah ya, jam sekolah. Itu kursusnya kursus akunting, dan ya saya cukup paham yang dasar ya, akunting dasar. Tapi begitu saya kuliah, saya malah mengambilnya ke manajemen, karena saya memang tidak diterima di jurusan akunting gitu loh. Manajemen kan boleh dibilang ya yang paling gampang lah kalau di Fakultas Ekonomi. Ya, itu aja sih. Jadi kalau dari awal, cita-cita awal beda sama yang sekarang mah beda. Tapi waktu begitu saya kuliah, ya udah sejalan sampai hari ini. Karena ini ternyata dunia sales buat saya pribadi menyenangkan ya. Banyak teman, kemudian mengenal hal-hal baru, mengenal background orang yang, maksudnya customer saya yang berbeda-beda, karakter orang yang berbeda-beda gitu. Nah dari situ saya terinspirasi untuk punya usaha. Cuma waktu itu juga nggak cepet sih, lama lah, mungkin hampir kalau dari 91 ke 2010 kan hampir 20 tahun lah saya baru punya usaha sendiri. PT Pepperrock Indonesia berdiri tahun 2011. Itu awalnya berdiri, ya saya sih mengalir aja lah ya, bersama teman-teman, nggak ada target khusus. Kami waktu itu memang pokoknya coba deh semua restoran dan kafe, karena memang produknya itu untuk restoran dan kafe, hotel, catering ya, itu ada paper cup, paper bag. Ya saya mengalir aja sambil berjalan gitu. Nggak terasa perusahaan memang semakin lama semakin besar.
Sehingga di tahun 2023 kemarin kita akhirnya menjadi perusahaan terbuka dan kita listing terdaftar di IDX ya. Jadi waktu Bapak memutuskan buat mendirikan usaha itu paper industri kemasan kertas, itu Bapak udah melihat prospek bagus atau memang karena kebetulan sebelumnya di packaging? Udah, saya udah melihat prospek bagus. Jadi yang mendasari saya membuat usaha bersama teman-teman itu sebenarnya yang utama tuh ada dua hal lah. Pertama dari product knowledge, karena saya dari tahun lulus kuliah 91 lulus kuliah, 92 mulai kerja, sampai sebelum saya mendirikan perusahaan itu saya bekerja di perusahaan packaging. Walaupun saya ada 4 kali pindah ya, 4 tahun bekerja di satu perusahaan, pindah ke perusahaan yang lain, tetapi bisnisnya sama di packaging. Saya sudah memahami product knowledge. Kedua, saya mempunyai network customer yang saya juga udah kenal udah lama, udah puluhan tahun gitu loh. Makanya saya dan teman saya yakin banget bahwa kita ini membuat usaha sendiri pasti berjalan dengan baik. Karena kebetulan di tahun 2011 saat saya mendirikan Paperox Indonesia, perusahaan yang lokal ya, yang menjual paper packaging belum banyak. Ada tapi nggak sebanyak hari ini. Terbatas lah, suppliernya terbatas. Untuk perusahaan lokal ya Pak? Ya untuk perusahaan lokal. Kalau untuk perusahaan asing kan ada beberapa ya. Jadi maksud saya dibanding hari ini, oh banyak banget. Sekarang hampir tiap kota di Pulau Jawa, kota besar ya, pasti ada pabrikan atau vendor. Entah dia bikin sendiri atau dia import dari negara China ya biasanya kalau packaging. Tapi dulu waktu 10-15 tahun yang lalu itu terpusat paper packaging supplier adanya di Jakarta. Belum banyak di kota lain, belum. Iya. Ini ngomong paper packaging supplier untuk industri makanan ya, untuk restoran, kafe, bakery. Itu belum banyak lah seperti sekarang ini. Kalau dulu itu melihat kompetitornya siapa tuh Pak? Waktu di Jakarta yang awal mulai PPRI? Waktu saya mendirikan, saya terus terang nggak ngelihat kompetitornya siapa, enggak. Saya waktu mendirikan perusahaan itu mengalir aja bahwa kita punya product knowledge, kita punya network customer, ya udah kita mendirikan aja. Karena mungkin sebelum saya mendirikan ya, itu saya juga info ke beberapa customer saya yang dekat dan mereka mendukung karena memang belum banyak saat itu ya supplier ya. Jadi saya nggak ada menargetkan, oh saya mau seperti perusahaan enggak. Saya mau seperti perusahaan B, enggak. Saya mau mendirikan perusahaan karena dua hal tadi. Saya mengerti product knowledge dengan partner saya dan saya punya network customer yang ada di Indonesia. Itu aja sih. Itu yang mengilhami akhirnya oke lah kita bikin perusahaan deh coba gitu. Itu mengalir